Assalamualaikum teman-teman, bertemu lagi dengan saya Lisa Herlisa. Kita ketahui selama merebaknya wabah COVID-19 ini, banyak organisasi, perusahaan maupun keluarga yang menggunakan telekonferensi, ada yang menggunakan Zoom, Webex, dan lain sebagainya. Kali ini saya ingin menjelaskan tentang penggunaan Zoom untuk meeting. Baik, kita buka saja. Tapi terlebih dahulu kita harus mendownload Zoom-nya ke dalam komputer kita, baik itu di PC, laptop, atau bisa juga di HP dan tablet. Saya gunakan di PC. Oke, kita buka Zoom-nya. Nah, seperti ini tampilannya. Jika kita ingin memulai meeting atau membuat meeting yang secara langsung, kita bisa langsung klik new meeting. Itu ya, kebetulan saya tidak menggunakan video. Oke, nanti ini akan kita jelaskan belakangan. Sekarang kita jelaskan schedule. Misalnya kita ingin membuat schedule untuk meeting. Di sini misalnya pelatihan daring, misalnya hari kapan, kemudian jam berapa lama. Kalau Zoom untuk yang gratis atau tidak bayar, itu kita hanya bisa menggunakan 40 menit dan setelah itu pasti terputus. Tapi jika berbayar, kita bisa menggunakannya selama beberapa jam. Kita coba yang gratis saja dulu ya. Ini misalnya 30 menit. Kemudian meeting ID-nya personal meeting atau general automatically. Saya punya ID ini, jadi otomatis ID meeting saya ini. Kemudian passwordnya tinggal diketik saja, misalnya Lisa gitu. Oke. Atau misalnya apapun lah yang akan kita ketik untuk password yang kita tentukan, untuk memudahkan. Jangan sampai pada saat kita meeting ada pengguna yang bukan anggota kita langsung masuk ke dalam meeting itu dan mengacaukan. Jadi password itu penting. Kemudian video on, partisipannya juga videonya on, audio juga sama, komputer audio misalnya tinggal pilih, kemudian dischedulekan seperti itu. Contoh ya. Nah, itu untuk schedule meeting. Nah, seandainya ada undangan meeting pada kita dari kelompok atau grup atau organisasi, kita harus ikut join. Berarti yang kita klik di sini, join meeting. Misalnya akan join di room meeting yang mana, karena biasanya mereka yang mengundang untuk ikut meeting akan mencantumkan ID untuk kita join, kemudian passwordnya juga. Misalnya ini kita tulis untuk ID-nya 306 848 4591 misalnya. Langsung kita klik join. Ini kita tunggu prosesnya ya. Setelah itu enter meeting passwordnya.
Setelah di enter password misalnya, nah baru kita klik join meeting dan kita akan tersambung langsung dengan grup yang mengundang kita untuk meeting. Sedangkan untuk share screen ini hanya bisa digunakan pada saat yang mengundang meeting itu akan men-share materi meetingnya. Misalnya di sinilah, ini kita lihat. Nah, di sini share screen ini tinggal diklik, kemudian file yang akan kita share harus sudah tersedia, disiapkan, sehingga pada saat share screen otomatis ini bisa langsung diketahui oleh seluruh partisipan. Ya, kebetulan ini hanya satu karena saya sendiri, jadi hanya satu. Tapi jika webinar atau Zoom Cloud Meeting ini banyak, di sini akan tertulis berapa ratus orang. Itu bisa sampai 300, 400 dan lain sebagainya, bahkan bisa sampai 500 orang untuk yang berbayar tentunya. Kalau hanya untuk yang gratis itu pasti terbatas. Kemudian ini chat, ini untuk kita mengetik supaya diketahui oleh host atau oleh narasumber. Itu misalnya LKP Lisa Indah hadir. Nah, seperti itu. Jadi ada komunikasi di sini, baik untuk sesama teman atau untuk semua, atau untuk host dan narasumber. Gitu. Dan meeting ini bisa kita rekam sehingga ada arsipnya, rekamannya. Kemudian apabila dalam suatu kita join meeting, kita akan mengajukan pertanyaan atau memberikan respon, kita bisa mengklik di sini, ada ini ya. Kemudian ada juga ini, sehingga bisa diketahui oleh host bahwa kita bereaksi, misalnya ini bahwa kita akan bertanya misalnya itu. Kemudian ini harus on dua-duanya ya. Saya tidak menggunakan kamera saat ini, jadi hanya audio saja, makanya ininya tercoreng gitu ya, dicontreng. Tapi kalau saya klik, saya memang tidak menggunakan kamera sehingga tidak bisa, walaupun diklik juga tetap saja. Begitu kira-kira untuk penggunaan Zoom. Sekarang ini banyak sekali yang menggunakan, baik untuk bisnis, untuk pelatihan, apalagi sekarang dalam kondisi seperti ini banyak yang bekerja di rumah, sehingga mereka sangat memerlukan sarana untuk mengadakan komunikasi dengan rekan-rekan bisnis, dan yang bisa video conference atau teleconference itu melalui Zoom, Webex dan lain-lain, banyak sekali. Itu baik, itu saja yang bisa saya jelaskan. Mudah-mudahan cukup bisa dimengerti dan mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Jika kita selesai meeting, kita tinggal ketik saja end meeting, leave meeting, atau end meeting for all. Kalau betul-betul sudah tutup meetingnya, kita end meeting for all. Tapi kalau kita pribadi yang ikut join ke orang lain atau ke meeting yang lain, kita tinggal leave meeting. Kita klik yang ini karena sudah selesai.
Dan itu saja yang bisa saya sampaikan. Jangan lupa subscribe channel saya, like dan subscribe. Mudah-mudahan saya bisa mengembangkan ilmu yang lain untuk di-share ke rekan-rekan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.